Tata kelola pasar rakyat Malanuza di Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada masih sangat memprihatinkan. WBN Lintas Aktual NTT. Tata kelola pasar rakyat Malanuza di Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada masih sangat memprihatinkan. Berdasarkan hasil monitoring yang melibatkan Kepala Desa Malanuza bersama Camat Golewa dan Wakil Rakyat Ngada, serta gereja melalui Romo Fikep Bajawa, Sabtu tanggal 15 Februari tahun 2025. Ditemukan tata kelola pasar Malanuza masih sangat memprihatinkan. Aspek tata kelola pasar yang baik demi keberlangsungan pasar, demi meningkatkan daya saing, demi kesejahteraan pedagang, demi meningkatkan mutu pelayanan, masih merupakan pekerjaan rumah serius untuk dibenahi dari waktu ke waktu. Hal tersebut disampaikan oleh para pihak usai meninjau langsung kondisi pasar Malanuza. Mulai dari urusan sampah, amburadul parkiran kendaraan, pengaturan lapak, ketiadaan aliran listrik PLN, hingga pilar lokasi pasar yang tidak diperhatikan, membentuk wajah lesu tata kelola pasar rakyat Malanuza Ngada. Tidak sebatas itu, akses jalan masuk menuju pasar Malanuza juga masih sangat tidak layak untuk pasar rakyat yang telah dan akan selalu memberikan kontribusi besar bagi pendapatan daerah. Berikut ungkapan hasil peninjauan bersama oleh para pihak, dirangkum media Warisan Budaya Nusantara. Kalau yang pertama dari saya sebagai pemerintah desa di sini, yang pertama itu pembuangan sampah dari pasar. Selama ini dampak kotoran dari pasar ini ada pengeluhan dari saya punya masyarakat, dan bukti-buktinya juga disampaikan ke desa, hanya belum kami mengadukan ke atas. Itu tempat pembuangan sampah atau kebersihan atau pembuangan yang dari pasar sini ke luar pasar. Itu penggalian itu masih buntu di belakang rumah penduduk. Itu menyangkut pembuangan air. Karena ketika hujan, air mengalir bersamaan dengan kotoran. Makanya dampaknya itu lingkungan dan pemukiman masyarakat itu menjadi tempat penampungan sampah dari pasar sini. Yang berikut tentang pengelolaan. Selama ini pasar kelihatan sempit karena kendaraan parkirnya tidak ditata atau tidak diatur oleh Dinas Perhubungan. Karena selama ini dari Dinas Perhubungan itu datang cuma menerima retribusi pasar, retribusi parkir, sedangkan kendaraannya tidak diatur. Tempat parkirnya ada, hanya pengaturannya tidak ada. Cuma parkirnya ada, karena selama ini pasar jadi sempit, karena semua jalan lintas keliling pasar ini menjadi tempat parkir para pedagang. Setelah bongkar barang langsung ke parkir permanen sampai selesai pasar, karena tidak diatur oleh Dinas Perhubungan. Yang berikut, penataan pasar ini. Jadi yang kami butuh dan atau kami lihat selama ini yang kekurangan itu sarana untuk penampungan sampah dan pengangkut sampah. Penampung dan pengangkut. Misalnya gerobak atau 3 roda lah minimal. Karena dulu saya sebelum kepala desa, saya ini sebagai petugas pasar di sini selama 3 tahun. Tapi sudah saya masukkan, beri pengeluhan tapi tanggapannya tidak ada. Jadi saya minta itu supaya sampah-sampah yang dari dalam yang tidak bisa masuk oleh kendaraan besar bisa diangkut dengan gerobak kecil, bisa ditempatkan di luar, yang bisa kosongkan sampah-sampah yang dari dalam lapak-lapak yang kecil ini supaya dia kelihatannya tidak kumuh. Yang berikut, pengaturan lapak belum teratur. Jadi lapak pasar ini begitu luas. Dengan lapak diatur oleh penjual dengan semau mereka, ukurannya juga semau mereka, jadi semberawut. Dari pasar kelihatan sempit karena buatnya ada yang lebih besar, ada yang lebih kecil, ada yang lebih lebar, ada yang lebih sempit. Jadi tidak diatur atau ukurannya tidak diatur begitu. Jadi untuk ke depan mungkin ada solusi dari perdagangan atau melalui petugas pasar untuk mengatur atau melibatkan ke desa, kami yang kerjakan lapak-lapaknya itu, sedangkan retribusi berurusan dengan Pemda, lapaknya itu menjadi pungutan desa. Itu permintaan kami kalau ada solusi. Yang berikut tempat jual hewan. Tempat jual hewan selama ini itu dijadikan tempat piara hewan. Contoh babi. Gedung yang sudah dibangun oleh pemerintah sejak pasar ini bangun bukan untuk tempat jual babi, tetapi
Setelah jual babi, babi yang tidak dijual tetap diikat di dalam tempat pasar babi. Jadi itu membuat tempat jual babi itu menjadi kotor dan kumuh. Dan lantai-lantainya sudah rusak. Karena babi sudah diikat langsung situ, babi bikin rusak lantai-lantai semua itu tuh. Jadi kami minta dari dinas supaya lebih ada aturan lebih ketat begitu, menyampaikan kepada penjual babi atau penjual hewan, setelah jual, babi yang sisa jual itu dibawa pulang ke rumah mereka masing-masing. Karena di sini pemerintah siapkan untuk tempat jual, bukan tempat piara. Yang berikut dengan penataan kembali tapal batas Pemda, tanah Pemda yang sekarang sudah tidak teratur. Itu tapal batas keliling ini. Karena dulu, 1-2 tahun lalu kami sudah pernah memberikan surat ke BPN, tetapi jawabannya itu belum ada dari dinas. Untuk data penataan kembali. Karena sekarang bangunan masyarakat, ada yang sudah masuk ke dalam pasar, ada yang keluar ke tanah masyarakat. Jadi kami butuh dari pemerintah desa ini supaya jangan ada konflik ke depannya itu. Jadi penataan tanah Pemda itu kami butuh secepatnya dari BPN dan dinas-dinas terkait supaya turun dan penataan kembali tanah pasar yang sudah disertifikat oleh Pemda. Jadi itu saja mungkin penyampaian saya. Dan terakhir dengan lapak-lapak atau bangunan-bangunan pasar yang sudah rusak dan tidak terawat, dan juga penerangan, bos. Selama ini penerangan itu dari pasar ini jadi hanya instalasi saja yang ada, tapi meteran dan arusnya belum masuk. WBN Lintas Aktual NTT. Media Warisan Budaya Nusantara, Lintas Aktual.